Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Karena itu kita harus memastikan menuju kepada upah yang layak. Yang ketiga adalah social security, jaminan sosial. 3 hal inilah yang akan kami fokuskan memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Kita ingin menunjukkan bahwa Hari Buruh itu memperingati hari perjuangannya buruh, sehingga kita menunjukkan bahwa cara memperingati Hari Buruh ya dengan cara berjuang, bukan dengan cara berpesta pora seperti bagaimana yang ditunjukkan oleh sebagian kelompok hari ini. Situasi rakyat hari ini itu situasinya sangat buruk, ada situasi krisis yang sedang dihadapi, situasi kehidupan rakyat khususnya kelas buruh itu sangat buruk. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Selamat malam, Presiden Prabowo Subianto telah memasukkan banyak aktivis ke dalam pemerintahannya di berbagai posisi. Keberadaan aktivis sebagai motor kekuatan penyeimbang diperlukan untuk memastikan pemerintahan berjalan dalam koridor konstitusi dan berpihak pada kepentingan publik. Lalu, bagaimana wajah masyarakat sipil jika para penggeraknya bergabung dengan pemerintah? Semua diborong istana, Indonesia mau kemana? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV untuk membahas tema kita malam ini ada Mbak Nining Elitos, Koordinator Dewan Buruh Nasional KASBI atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Apa kabar Mbak Nining? Masih semangat? Oh, pasti. Harus semangat selalu ya? semangat. Oke. Boleh lebih dikit Mbak? Oke, supaya terdengar lebih jelas suaranya Mbak Nining sebagai aktivis buruh. Ada juga Bung Ferry Amsari, dosen, aktivis, pengamat, ya kan, pendengung, ya, dari Universitas Andalas. Apa kabar Bung Ferry? Masih? Alhamdulillah baik. Ada juga Mas Budiman Sujatmiko, Kepala BP Taskin, aktivis 98 yang dalam catatan sejarah banyak disebut salah satu yang menggulingkan rezim Orde Baru. Enggak juga. Tapi terima kasih atas undangannya, Mas Yogi. Iya. Ya, terima kasih. Last but not least ada Said. Saya menyebutnya Pak Said Agil sebagai Presiden KSPI. Said Iqbal, maaf sorry. Said Iqbal atau sekarang menjadi penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Apa kabar Pak Said? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mbak Nining dulu nih, satu-satunya perempuan di meja ini. Mbak Nining, kalau melihat Mas Said dilantik di istana, kawan satu perjuangan, tentu sebagai kawan gembira. Tapi dalam konteks pergerakan, dan saya menyebutnya adalah ini bisa disebut babak baru relasi gerakan buruh dengan pemerintah, dengan masuknya Mas Iqbal, dan sebelumnya ada Pak Jumhur Hidayat. Apa yang boleh kita dengar dari Anda sebagai sesama? Anda kalau harapan terlalu umum lah. Kira-kira Anda menitipkan langsung aja. Kira-kira apa yang mau Anda tanyakan atau apa yang mau Anda sampaikan kepada Pak Said? Iya, pertama saya secara pribadi karena saya kenal dan kemudian sebagai teman gitu ya, bagi saya ya senang-senang saja gitu ya. Tapi harus diingat. Saya penting tapinya ini. Karena kita juga belum tahu apa peran dan manfaat serta kedudukan. Kita harus lihat dalam kedudukan hukum ketatanegaraan gitu ya. Termasuk apakah penasehat ini pasif atau menjadi aktif. Penasehat. Iya kan gitu, karena penasehat ketenaga kerjaan. Karena kita tahu problem persoalan ketenaga kerjaan yang sangat kompleks
dan sampai hari ini belum ada terjadi perbaikan atas nasib Upah layak mayoritas soal terhadap alih daya rakyat. itu belum selesai ya dengan Oh iya, pasti tidak hanya bicara tentang upah layak, tapi kerja layak, terus kemudian hidup layak. Anda boleh berharap dong Sampai dengan hari masuknya Pak ini- Said ke dalam Ya makanya saya pemerintahan bilang akan lebih sebelum cepat. kita bicara berharap, tentu kita harus lihat perannya pasif atau aktif kan gitu. Kalau dia pasif, kita sudah bisa melihat tidak akan membawa perubahan apapun gitu. Nah, apakah yang dinasehat itu mekanismenya nanti kita lihat mau didengar atau enggak? Kita sudah tahu dalam perjalanannya baru setahun lebih gitu ya gitu. Seringkali orang mengkritik dan kemudian memberikan masukan pandangan terhadap bagaimana persoalan rakyat, tentang persoalan misalkan hari ini adalah tentang keamanan bekerja, atau istilahnya karena hari ini semakin terjadi fleksibilitas tenaga kerja, buruh mudah di PHK, buruh semakin lemah dilindungi gitu Job ya security. gitu. Terus sebelum lagi upahnya semakin rendah, apalagi kalau kita bicara situasi kondisi masyarakat kita hari ini, petani-petani di desa, tanah-tanah masyarakat dipaksakan atas nama pembangunan proyek strategis nasional, mereka kehilangan ruang hidup, lingkungan menjadi rusak gitu ya, kemudian menjadi buruh, upah murah, terus kemudian tidak punya kepastian kerja karena sistem kerja kontrak, alih daya, terus kemudian juga belum lagi PHK, belum lagi tentang persoalan penyelewengan hukum gitu ya, tentang persoalan pelanggaran terhadap hukum yang masih minimal. Gitu. Karena Mbak Nining mengatakan ini bisa aktif atau tidak, ini ada Bung Ferry Amsari yang kita secara kepakaran paham juga di mana kedudukan penasehat dibandingkan dengan menteri. Bung Ferry, apa kira-kira Anda bisa membantu menjawab nggak apa yang kekhawatiran atau pertanyaan dari Mbak Nining soal keberadaan Pak Said ini di dalam aktivis buruh yang ada di dalam istana? Ya, saya melihat sebenarnya ada kecenderungan pemerintah saat ini tidak punya kepercayaan diri maksimal. Kenapa? Sehingga semua ditarik, diborong begitu ya. Tentu tidak dalam rangka kalau biasanya orang memborong ini harga sedang murah nih. Tapi memang beberapa figur ini bisa kita ketahui adalah figur sentral dalam berbagai isu. Ya. Siapa yang tidak kenal Budiman Sujatmiko? Gitu ya. Kalau Anda punya sejarah pergerakan, Anda harus baca dia. Gitu ya. Siapa yang tidak tahu Said Iqbal? Ya. Kalau Anda ada di dalam gerakan buruh, Anda pernah berdiskusi panjang dengan dia. Nah, orang ini yang hendak ditarik oleh istana. Itu sebabnya kesan yang saya tangkap terlalu banyak yang ditarik. Fungsinya, kalau ditarik dalam konteks untuk memperbaiki, mempercepat kebijakan, nggak ada salahnya kan? tidak ada salah, tetapi terlalu banyak itu menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan efisien. Catatan saya dengan berbagai peristilahan yang muncul untuk menarik teman-teman ke dalam istana, ada staf khusus presiden, ada utusan khusus presiden, ada penasehat khusus presiden, yang tiba-tiba namanya saja penasehat, tapi kerja-kerjanya eksekutif. Saya ambil contoh, penasehat khusus presiden bidang komunikasi, tapi jadi jubirnya presiden. Dengan kata lain, sebenarnya ada orang yang ingin jadi badan komunikasi, tapi sudah ada. Kalau masuk berduaan nanti jadi bawahan satu, atasan satu, nggak mau. Jadi fungsinya sama, tetapi namanya, nomenklaturnya berbeda. Bagi saya itu pemubaziran. Nah, kalau langsung ke posisinya, ya, kalau menggunakan catatan buruh, soal kemanfaatan apa bagi pemerintahan posisi Pak Said Iqbal, pertanyaan besarnya untuk apa ada menteri yang ngurus buruh, ada pula penasihat ngurus buruh, bukankah tugas salah satu menteri adalah dalam bidang tertentu membantu presiden. Presiden kemudian menasihati menteri. Sekarang ada presiden partai buruh menjadi penasehat presiden. Nah, ini sudah bingung namanya. Nah, yang tugasnya menasihati presiden dalam hal ini menurut saya tidak diperlukan. Karena harus ada faktor penyeimbang di luar istana untuk kerja-kerja dan kebijakan-kebijakan negara terkait tenaga kerjaan. Pak Said kalau gitu, Pak Said, karena Pak Said sedang dalam perawatan mata, saya persilahkan jika memang ruangan ini dianggap terlalu terang untuk izin pakai kacamata. Ya, silakan.
Lebih gagah juga kelihatan. Supaya clear pemirsa, ini Mafioso. bukan karena baru dilantik menjadi setingkat menteri, bukan, tapi karena memang treatment mata. Mas Said mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Ferry. Terima kasih. Pertama tentu ada 2 pertimbangan yang kami di KSPI khususnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, untuk mengambil posisi membantu Presiden sebagai penasehat bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebelum ke sana kalau boleh tahu awal komunikasinya gimana? Dipanggil atau ada kebutuhan atau kalau Diskusi boleh yang di-share? mengalir, Oke. diskusi yang mengalir. Langsung dengan presiden. Langsung dengan Presiden beberapa waktu sebelumnya. Oke. Misal contoh, pada waktu itu kita kan gelisah ya dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dan saya lihat menyatakan ini kekalahan politik kaum buruh. Mhm. Bagaimana mungkin semua partai politik bersepakat terhadap sesuatu yang merugikan posisi buruh, downgrade terhadap kesejahteraan, Waktu itu, outsourcing masif, waktu Omnibus Law waktu digodok sampai pemerintahan diketok. sebelumnya. Seiring berjalannya waktu Iya. sampai dengan akhirnya masuk ke dalam pemerintahan. Ke dalam Bagaimana? kekuasaan ini, kami berkesimpulan memang kekuasaan itu sesuatu yang penting dan bukan tabu. Berpolitik bagi buruh itu bukan tabu. Buruh itu makhluk berpolitik. Anda pergi ke Amerika Latin, bahkan mereka punya partainya. Pertanyaannya adalah berpolitik pasti boleh, tetapi Boleh. ada di luar atau di dalam Iya. kekuasaan itu yang sedang Iya. kita diskusikan. Betul, boleh oposisi. Ketika ada di dalam, boleh, apa yang Anda bisa masuk dalam jelaskan? kekuasaan. Nah, dalam diskusi-diskusi itu dimulai dengan kekalahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu Pak Presiden Prabowo terpilih, maka kita KSPI menyatakan bersepakat ini kesempatan dan ruang untuk memberikan masukan secara aktif, tadi yang Mbak Nining bilang, secara aktif terhadap koreksi kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Pak Prabowo 2014-2019 didukung oleh KSPI secara total. Karena kita punya pertimbangan. Oh, jadi ada historisnya kultural. ya? Ya, ada historisnya. Oke. Ada historis. Bahkan saya waktu itu terpilih sebagai ILO Governing Body, salah satu pengurus pusat PBB, badan di PBB, ILO Governing Body berkantor di Geneva. Saya disuruh milih waktu itu sama ITUC, Konfederasi Serikat Buruh. Saya simpulkan artinya memang ada pembicaraan, ada historis dari 2014. Ya, ada historis itu, saya suruh pilih, Anda tetap mau ILO Governing Body atau Anda mendukung Prabowo. Saya bilang Anda nggak boleh ikut campur dalam urusan negeri kita. Serikat Buruh itu bebas, independen, Oke. sekalipun Anda orang Kalau gitu internasional. saya akan tahan dulu, saya ke Mas Budiman. Mas Budiman sebagai pendahulu aktivis yang ada di dalam, kan selalu bahasa klasiknya. Oh iya kan pendahulu, lebih dulu kan, setelah itu Bang Jumhur. Bahasa klasiknya adalah ingin memperjuangkan dari dalam sistem. Oke. Ya kan itu kan. Sama juga saya lihat pernyataannya Mas Said juga sama juga. Anda melihat ini memang yang sudah di dalam ya. Dalam prakteknya adalah memang ada kebutuhan politik semata untuk tanda kutip, bukan tanda kutip lagi, untuk meredam suara-suara kritis sebagai bagian dari stabilitas sebuah pemerintahan, atau ternyata di luar itu ada hal yang publik belum tahu apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan oleh aktivis di dalam istana. Bukan kebutuhan politis, Oh bukan. kebutuhan ideologis. Oke. Apa? Bagaimana menjelaskannya? Pak Prabowo, saya menyatakan di sini mungkin presiden pertama di era reformasi yang membawa visi misi ekonomi politik yang agak berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Oke. Lebih tegas membicarakan perubahan-perubahan struktural, lebih tegas dalam memfungsikan APBN sebagai mesin pemerataan. Selama ini presiden-presiden Indonesia sebelumnya memfungsikan APBN kebanyakan sebagai mesin pertumbuhan. Presiden Prabowo saya kira setelah reformasi adalah presiden pertama yang memfungsikan APBN sebagai mesin pemerataan. Ada 1.300 triliun rupiah diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan kemiskinan. Itu artinya ada keberpihakan itu. Artinya keputusannya kami masuk adalah keputusan ideologis. Satu, kedua. Anda melihat itu konsep atau sudah ada yang diterapkan? Ya itu sudah dicari keputusan bersama dengan DPR dong, tercermin di APBN bukan Ya. rencana. Kedua, kalau tadi Pak Ferry bicara terlalu banyak aktivis, saya ingat tahun 2011 saya pernah berbicara dengan Lula da Silva, presiden dari Partai Pekerja Brasil. Menurut saya malah bukannya kurang banyak, bukannya kurang terlalu banyak, kurang banyak.
ketika Lula bicara, Lula bagaimana Anda membangun struktur kabinet Anda dalam mencapai tujuan-tujuan pengatasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial. Tapi itu kan beda, Mas. Enggak sebentar. Itu yang memegang kekuasaan buruh. Enggak sebentar. Bukan gini. Harus dilihat. Enggak bisa juga kita mengatakan bahwa pro buruh harus asalnya buruh, enggak juga ya. Tentu saja tidak seperti itu. Perdana Menteri Spanyol, Partai Buruh Sosialis Spanyol itu bukan buruh gitu ya, seorang intelektual. Tapi intinya saya mengatakan bahwa ada kebutuhan struktural untuk menempatkan orang-orang dari aktif. Saya bilang, bagaimana Anda membagi kabinet? Budiman, saya bagi dua. Kabinet kementerian-kementerian mendorong pertumbuhan ekonomi, Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Investasi, saya prioritaskan CEO. Tapi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agraria, Kementerian Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kepala BP Taskinya Brazil, saya prioritaskan pimpinan-pimpinan gerakan buruh, gerakan petani, gerakan perempuan, intelektual. Nah artinya apa? Anda banyak kalau untuk sebuah tujuan struktural seperti itu, saya kira ini jangan dilihat, ini hanya sekedar kebutuhan politik taktis meredam. Saya kira kita mereduksi ya. Kita lihat aja dari memang visinya Pak Presiden Prabowo apa. Saya mau mengklirkan dulu. Ketika semua pihak, banyak kalangan mengatakan bahwa ini soal efektivitas. Lalu banyak posisi-posisi yang tanda kutip seperti tidak ada-adakan. Anda ada yang sudah ada di dalam, bisa cerita benarkah itu atau memang ketika sudah di dalam dengan posisi-posisi yang tertentu mau menyelesaikan satu masalah itu susahnya minta ampun. Bagaimana yang Anda rasakan selama hampir 2 tahun kan Anda ada di dalam? Setengah tahun ya. Iya kan? Kaitannya dengan BP Taskin atau apapun, ada nggak? Benar nggak pernyataan orang-orang di luar? Kesulitan berkomunikasi? Iya, dengan presiden. Kebetulan. Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Saudara-saudara sekalian, saya 5 kali pengen jadi presiden. 5 kali. 4 kali gue kalah. Tapi saya merasa buruh, tani, dan nelayan selalu bersama saya, saudara-saudara. Hanya kita tahu kadang-kadang mereka lah banyak akal, tapi gak apa-apa. Akhirnya saudara memberi mandat kepada saya, dan percayalah, saya akan memberi segalanya untuk membela rakyat saya. Sisa hidup saya adalah untuk rakyat saya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis. Banyak negara sudah panik. Kita masih aman. Kita swasembada pangan kita aman. Berapa tahun lagi tidak lama lagi kita akan swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara. Masih di Satu Meja The Forum, saya mau melanjutkan ke Mas Budiman. Mas Budiman, tadi pertanyaan saya adalah ketika Anda mengatakan kurang banyak aktivis yang di dalam. Ya kan, yang kedua saya lalu bertanya, ketika orang mengatakan ini efektivitasnya seperti apa? Tapi saya penasaran. Ya sudah terjadi. Ya sudah di dalam, itu ruang untuk berbincang, untuk menyampaikan pendapat dengan presiden itu seperti apa sih? Katanya orang tertentu aja. Oh enggak juga. Secara formal kita kan ada rapat paripurna. Oke, itu pasti. Ya. Tapi dan rapat terbatas sesuai dengan tema. Misalnya berkaitan dengan, tentu saja kalau jika tema kemiskinan, tentu saya diundang bersama Menteri Sosial. Itu sifatnya apa? Laporan formal atau ada masukan-masukan? Diskusi. Jadi bukan semacam jadi rapat terbatas. Rapat terbatas tematik berkaitan dengan kementerian yang berkaitan dengan kemiskinan. Meskipun saya pernah juga ada rapat terbatas berkaitan dengan pendidikan. Kok bisa? Karena pada waktu itu, pada awal-awal kabinet berdiri, rapat pendidikannya adalah pendidikan untuk ke daerah-daerah 3T. Ya, yang terpelosok, terpencil itu ya. Dan bagaimana cara memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau para peserta didik di daerah-daerah miskin, ya, di daerah 3T, pinggiran, perbatasan dan segala macam, atau di tengah hutan seperti itu. Nah, temanya pendidikan, tapi karena berkaitan dengan kemiskinan juga diikut. Artinya dalam keadaan seperti itu agak berbeda dengan rapat paripurna. Di rapat terbatas itu two-way traffic, komunikasinya dua arah. Presiden berbicara. Misalnya apa?
Misalnya ada nggak, kalau boleh kasih contoh nih, ada dalam konteks BP Taskin atau apapun. Oke. Apa yang kita bisa lihat? Pada waktu itu saya mempresentasikan sebuah program untuk kita usulkan bagaimana kita mengkonsolidasikan tanpa APBN pengentasan kemiskinan sampai 2029 dengan cara memberikan valuasi pada kerja-kerja sosial. Jadi kerja ngerawat lingkungan, kerja ngerawat orang tua, kerja ngerawat kuburan, kerja ngerawat petilasan. Saat itu konteksnya Mas Budiman mengajukan usulan. Bahkan saya bilang, Pak Presiden, kami sudah merumuskan sebuah mekanisme 0% APBN. 0% APBN dan kita bisa selesaikan kemiskinan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan kami presentasikan segala macam dengan angka-angkanya. Presiden kemudian, oke, ini saya nggak pernah terpikir soal ini. Tapi perlu dibicarakan lebih lanjut bagaimana instrumen teknologinya untuk melakukan tepat sasaran. Saat itu follow up-nya dari Presiden apa? Nah, follow up pada waktu ya kita kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan dengan beberapa macam badan, kayak BRIN ya, karena Pak Presiden eksplisit bicara ini harus kerjasama dengan BRIN karena teknologi digitalnya, kemudian ke sosialnya. Saya ada tambahan sedikit ya. Kalau dibilang ketemu Presiden susah, enggak, serius. Sebelum saya diangkat jadi penasehat, sebelum saya jadi penasehat, diangkat penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, pemerintahan sebelumnya tidak pernah menaikkan upah 10 tahun. Kemudian kami minta waktu melalui Pak Profesor Sumi Dasko bertemu Presiden. Langsung dihubungi melalui telepon, besok diundang. Dan baru pertama kali Presiden memutuskan setelah 10 tahun naik 6,5%. Enggak perlu ada perdebatan panjang, buruh bisa menerima. Yang kedua, ketika tahun berikutnya kenaikan upah kembali. Terjadi perdebatan. Bahkan Menteri Tenaga Kerja atas masukan dari beberapa menteri terkait, termasuk Menko Perekonomian, Menteri Rosan, Menteri Investasi, dan juga Pak Luhut sebagai Ketua DEN, didatangi oleh kawan-kawan Apindo dan Kadin, mereka minta kan kenaikan upah berdasarkan inflasi, inflasi pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Mereka menyodorkan angka 0,1 sampai 0,3. Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja 0,5 sampai 0,7. Saya nggak mau. Lagi-lagi saya datang minta ketemu Presiden. Bisa. Akhirnya terjadi dialog beberapa kali. Bahkan tanpa harus bertemu langsung dengan Presiden. Melalui telepon pun saya bisa bicara dengan Presiden. Saya ini jadi kadang-kadang jadi agak berpikir juga kalau dibilang Menteri susah, di masyarakat susah. Kok yang saya rasakan beda ya? Hal yang sama juga dengan Mas. Betul. Kemudian Presiden memutuskan usulan kamu apa? Oke Presiden, saya mintakan indeks tertentu 1,0 sampai 1,2. Saya minta 0,9. Dikabulkan. Kemudian ketika kami memutuskan untuk aksi May Day yang lalu, untuk aksi di DPR, karena kami tidak ingin terjebak dalam rutinitas seremonial, kami memutuskan tanpa dipengaruhi oleh siapapun untuk aksi di DPR. Karena ada 6 isu yang kami bawa. Tapi waktu May Day itu memang tahun memang 2025. Semua orang yang tahun ini memang orang melihat seperti ya tapi kan nggak ada yang tahu proses bagaimana kami berkomunikasi dengan Presiden. Emangnya dan RUU PPRT memangnya tiba-tiba bisa disahkan? Tidak. RUU PPRT 22 tahun kawan-kawan di dalam PRT berjuang. Ya. Mas Budiman mau nambah 3 hari bisa disahkan. Enggak, artinya gini, bukan suatu yang aneh juga ketika ada perayaan May Day dihadiri Presiden di negara manapun. Oh nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jangan dan bahkan itu tapi yang dilihat adalah itu bagus. Yang dilihat adalah keberlangsungan bagaimana perjuangan buruh. Oh itu benar. Yang itu belum selesai. Substansinya. Pertanyaan tadi, apakah apa? Yang menarik tema kemiskinan Mas Yogi. Kebetulan dalam soal segala yang berkaitan dengan tema kemiskinan. Pak Presiden biasanya nggak terlalu berlarut-larut meetingnya. Sehingga tidak harus terlalu banyak. Itu biasa segera keluar perpres, segera keluar impres. Dan itu selalu cepat ya? Selalu cepat. Kalau bicara soal kemiskinan. Saya ambil contoh. Siapa yang mengusulkan Marsina jadi pahlawan nasional? Walaupun ini simbolis. Saya waktu May Day 2025 berbisik. Pak, tolonglah buruh tidak pernah jadi pahlawan nasional. Menurut kamu siapa? Marsina. Spontan saya jawab Marsina. Oke, apakah buruh semua setuju? Saya berkeyakinan setuju, karena beliau dari akar rumput, Marsina. Oke, kita putuskan. Jadi komunikasi yang pas dan tepat, membuat Presiden bisa memutuskan juga cepat. RUU PPRT juga itu begitu. Mas Said dan Mas Budiman, saya mau tanya ke Mbak Nining. Itu yang kita alami ya, yang kita rasakan ya. Ini kan masih ada di jalur
perjuangan buruh yang belum masuk ke dalam. Ya, Mbak Nining paling nggak kan ada di luar ya kan. Tadi mengatakan ada beberapa hal yang belum selesai ini. Soal upah layak, soal job security, ya kan. Tapi kalau dari ceritanya masa ini kayaknya semuanya baik aja, langsung ketemu ketok. Pertama harus diingatkan seperti ini. Yang kita maksud dengan efektivitas itu bukan persoalan bisa bertemu atau tidak gitu ya. Ya, Tapi pertamanya bagaimana, bertemu, kemudian menyampaikan tapi, persoalan dan ada keputusan. hal yang Dengan mendasar- bertemu itulah bisa disampaikan Tapi, gagasan kan. Nah, saya Tapi mau kan tanya ke yang lapangan. paling mendasar adalah bagaimana akar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, pertanyaan saya soal krusial Nah, buruh dengan pemerintah Contoh sudah gitu selesai ya, belum? kita bicara tentang persoalan Mede. Memang secara organisasi Konfederasi Kasbi tidak terlibat di Monas. Dia melakukan aksi yang juga tidak dipengaruhi oleh baik elit politik bahkan kekuasaan hari ini, dan kita menentukan sendiri untuk aksi di DPR gitu ya gitu. Kemudian beberapa hari sebelum itu kemudian kita tahu Mede sebelumnya pemerintah termasuk Pak Prabowo waktu itu menyatakan akan melakukan penghapusan outsourcing. Faktanya kebijakan yang dikeluarkan adalah ketika peraturan menteri justru kemudian mengeluarkan satu kebijakan tentang alidaya yang kemudian menjadi 6 sektor gitu ya gitu. Itu yang harus diingat. Artinya Artinya Anda mengatakan bahwa belum semua apa yang Artinya diinginkan oleh apa buruh itu yang dikabulkan oleh pemerintah. disampaikan di publik dengan apa yang kemudian diturunkan dalam satu kebijakan ini agak bergeser gitu ya gitu. Kenapa saya bilang kayak seperti itu? Konstitusi negara kita menjamin bahwa siapapun pengurus negara menjamin seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kalau 6 sektor ini boleh kita alidayakan, artinya kita melakukan diskriminasi terhadap 6 sektor. Mulai dari security misalkan, terus kemudian catering dan yang lain gitu ya gitu. Itu yang harus diingat. Anda Makanya melihat saya bilang, belum ada keberpihakan pemerintah. nah, itu yang harus kita lihat gitu ya gitu. Saya mau banyak atau sedikit yang masuk dalam kekuasaan, kita bisa lihat kok di rezim Jokowi. Saya adalah secara individu saya mendukung rezim Jokowi di periode pertama gitu ya gitu. Tentang bagaimana pada saat itu ada satu program agenda yang mau disampaikan adalah tentang kerja layak, upah layak, terus kemudian hidup layak. Sampai hari ini justru kita semakin menjauhkan itu gitu ya gitu. Bahkan di 2015 Jokowi mengeluarkan PP 78 yang waktu itu kita semua melakukan pergerakan perlawanan gitu. Nah, itu yang kemudian masih terjadi sampai hari ini. Misalkan kita bicara tentang anti serikat dengan sistem kerja kontrak, fleksibilitas tenaga kerja, sistem magang dan alidaya. Ini kerentanan terhadap buruh semakin kecil berserikat, kolektif bergeningnya semakin kecil kan gitu. Karena mereka tidak punya power bergaining. Dan serikat juga akan memiliki kekhawatiran itu dari sektor formal menjadi informalisasi. Dan itu nyata. Nah, ditambah lagi dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini juga banyak dimanfaati oleh pengusaha-pengusaha hitam yang kemudian itu butuh bagaimana pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum. Dan ini masih persoalan yang dihadapi sampai hari ini. Termasuk juga bicara tentang ruang kebebasan berdemokrasi gitu ya. Baik di dalam tingkat perusahaan bahkan sampai tingkat nasional kita masih lihat bagaimana pembungkaman, kriminalisasi bahkan sampai penyiraman air keras terhadap orang-orang bersuara kritis kan. Ya, Bung Ferry ini kan salah satu yang sekarang ini lagi jadi bintang tanda kutip aktivis yang dianggap ngeritik terus kerjaannya kan gitu kan, memberikan masukan dan sebagainya. Anda melihat bahwa ada beberapa tadi Mas Budiman mengatakan kurang banyak aktivis. Anda melihat apakah sebetulnya keberadaan aktivis sebagai penyeimbang di luar itu seperti apa? Atau Anda justru mengatakan bahwa saya ini merasa tidak nyaman, dianggap selalu tidak pernah ramah dengan pemerintah. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan kembali setelah yang satu ini tetaplah di Satu Meja The Forum. Masih di Satu Meja The Forum, saya melanjutkan Bung Ferry. Bung Ferry, tadi saya sudah sampaikan seringkali soal data swasembada dan sebagainya. Terus Anda melihat kawan-kawan aktivis. Bagi Anda sebetulnya posisi di luar dan di dalam tentu sama saja. Tetapi apa yang membedakan ketika seorang aktivis yang disebut sebagai motor penggerak penyeimbang kekuasaan ada di dalam harus seperti apa dan yang ada di luar seperti apa dan itu dibiarkan normatif saja? Ya sebenarnya tidak terlalu berminat juga untuk mengkritik pemerintah ya, namanya pemerintah saya juga.
Tapi gara-gara Mas Budi meninggalkan tempatnya, harus ada yang mengisi. Ada yang menggantikan. Ini penghargaan. Benar, itu benar. Ini penghargaan. Jadi ada penyeimbang. Ya betul. Betul. Makanya apalagi dalam berbagai perspektif, dosen itu kan pada dasarnya adalah buruh. Ya. Karena dia diupah. Gitu ya. Dan bagi saya itu juga yang perlu dipahami, apa yang terjadi yang dicontohkan oleh Mas Budi di Amerika Latin itu, sebagian dimenangkan partai buruh, baru mereka mengisi kekuasaan dan mengeluarkan kebijakan. Bukan sebaliknya bersandar semacam ikut ya, menuai dari keberhasilan orang, sehingga kebijakan-kebijakan pada dasarnya tidak pro buruh. Nah bagi saya ya tentu akan ada bedanya buruh yang berkuasa mengeluarkan kebijakannya, ada di titik sentral kekuasaan, dibandingkan buruh yang menumpang laju biduk ke hilir begitu ya, cuman sekedar lewat begitu ya. Di titik itu akan sangat membedakannya. Tentu ini tidak mencoba berpikir negatif kepada teman-teman masuk ke dalam, tapi fakta membedakan, menjelaskan hal yang berbeda. Tidak ada satupun kerja teman-teman di dalam yang menonjol dari kerja-kerja yang lain. Kalau kita mau bicara upah minimum bagi para buruh, kalau Pak Penasihat mau clear dan lebih berterus terang ya, masih banyak problematika upah minimum di berbagai daerah. Kritik bahkan gugatan juga terjadi. Jadi kalau menurut saya kalau Pak Said Iqbal mau menjadi penasihat harus menyampaikan secara terbuka. Mungkin di beberapa daerah oke, tetapi di banyak daerah masih banyak persoalan soal upah minimum bagi buruh, dan itu harus tersampaikan kepada Pak Presiden. Bukan tidak mungkin teman-teman yang punya akses termasuk Pak Said Iqbal, Mas Budiman lebih dekat dibandingkan para menteri untuk menyampaikan banyak persoalan, karena mungkin Pak Presiden sedang terhibur dengan para aktivis ini. Sementara menteri datang dengan berbagai persoalan gitu ya. Karena persoalan itu membuat Presiden bingung, cukup menghadap Pak Teddy saja begitu ya. Nah, karena ini mendatangkan tawa, kebahagiaan, tapi belum tentu juga menyelesaikan persoalan. Nah bagi saya ini yang menjadi titik penting untuk memahami prospek ketatanegaraan. Tatanegara itu antara hukum dan politik tipis ya. Nah keberadaan politik teman-teman aktivis di dalam pemerintahan itu pentingnya bagaimana? Penting itu harus mengubah kebijakan yang signifikan. Orang sangat berharap, saya sendiri harus mengakui, saya berharap dengan keberadaan Budiman Sujatmiko, pengentasan kemiskinan itu tidak tampil dari sekedar data yang diucapkan pemerintah, tapi fakta real data di lapangan. Itu harapannya. Dan orang memimpikan para aktivis ini bekerja sesuai imajinasi publik. Bukan seperti apa yang dikerjakan para politisi-politisi lain. Nah ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan jabatan ini cuman... Saya menganalogikan ketika Anda men-challenge data swasembada pangan terkait dengan pengentasan kemiskinan, Anda boleh berpendapat nggak kira-kira? Ya saya... Mumpung ada Mas Budiman ya di depan. Dengan segala harapan kepada Mas Budiman. Oh baru harapan ya, belum menelaah. Belum catatan. Karena begini, saya tidak melihat terutama daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya jomblang dibandingkan daerah lain, ada perubahan yang signifikan dari kebijakan. Dan itu karena Budiman Sujatmiko yang buat kebijakan itu. Nah, ini kalau mau kita jujur ya, di beberapa daerah beringas seperti Jakarta, mana upaya yang signifikan untuk mengubah tingkat kemiskinan orang. Bahkan dalam kondisi global ekonomi yang sedang rusak seperti ini, bagaimana Mas Budiman Sujatmiko sebagai seorang visioner, komandante, El Capitano di lapangan bisa betul-betul mengubah hal ini menjadi luar biasa. Mas Budiman, ini kan Anda melihat ini gimana? Saya suka kata-katanya, karena ada tempat yang ditinggalkan maka saya isi. Saya kira itu bagian dari proses sejarah ya. Begini Mas Yogi, saya harus luruskan. Kalau dikatakan adanya animal yang nama aktivis untuk penyeimbang, keliru. Kenapa? Aktivis itu melakukan perubahan. Tapi kan juga dalam konteks bahwa dia bisa di dalam kekuasaan, politik, dia bisa di dalam kekuasaan. Ya. Soal yang nyimbang apa? Kalau saya bukan masalah ini fungsi pejabat, ini fungsi aktivis. Penyeimbang adalah kalau pemerintahnya neolib, penyimbangannya harus sosialis.
Kalau pemerintahnya Itu sosialis, masa. penyimbangannya neolib. Tapi- Artinya itulah cara kita melihat ekonomi politik ya, bukan sekedar peran-peran fungsi aktivis dan peran-peran fungsi politisi, bukan di situ. Karena aktivis juga beda-beda ideologinya, beda-beda Oh iya, ideologinya. tentu, Artinya begitu. tentu. Bukan, jadi aktivis adalah melakukan perubahan, bisa di luar, bisa di dalam. Kemudian pertanyaannya soal fungsi-fungsi Ya. seperti saya atau Pak Iqbal, mungkin harus ditegaskan KIBP Tas kan badan baru satu. Badan baru ini memang tidak eksekutorial, Pak Ferry, tidak eksekutorial, lebih koordinatif, monitoring dan merumuskan konsep pengentasan kemiskinan, dan itu yang diminta Pak Prabowo. Bagaimana Mas Budiman, kita udah ratusan triliun tiap tahun tapi kemiskinan masih begini-begini saja. Coba dibongkar apa masalahnya. Akhirnya kita menemukan kemiskinan itu bukan sekedar orang kurang uang, tapi juga orang kurang akses dan kurang aset. Yang menarik, kami kemudian menyusun rencana induk, dan sekarang ini sudah kami sampaikan kepada Presiden supaya itu binding. Rencana itu mengikat semua kementerian agar setiap kementerian, Ketenagakerjaan, Koperasi, Sosial, BGN, Kementerian Pendidikan, menjadi satu orkestrasi dari beberapa program itu sehingga mereka yang menerima makan bergizi gratis kepada sekolah rakyat, kemudian berkaitan dengan perumahan nantinya, berkaitan dengan cek kesehatan gratis. Oke. Implikasinya apa? Sebenarnya ada dampaknya. Ya. Dampaknya apa? Ada terjadi penurunan kemiskinan. Meskipun masih belum signifikan. Ya, artinya dalam progres Masih belum lah. signifikan, masih belum puas. Tapi Pak Presiden menegaskan kemiskinan ekstrim 2026 harus 0%. Sekitar 2,2 juta orang Indonesia yang miskin ekstrim di tahun 2026 Dan sebagai harus kepala BPS 0%. Taskin, permintaan Presiden itu menurut Anda realistis atau tidak? Realistis karena kami sudah menemukan, kami sudah berdiskusi dengan Oke. BUMN, Yang sudah sering mengkaji kali jadi dengan persoalan. Saya dua hal yang saya mau diskusikan dengan Mas Budi. Ya, ya. Satu, bagi saya aktivis bukan ikan di lautan. Begitu di lautan dia tidak ikut asin seperti lautan, Betul. tapi begitu keluar dari lautan dia jadi ikan asin. Gitu Nah. ya. Jadi jangan ketika di luar pemerintah dia mampu menahan godaan, begitu keluar pemerintah dia ikut godaan tersebut. Itu Oke. satu. Kedua, soal data-data yang selalu dikampanyekan Pak Presiden. Pak Presiden kita ini menggunakan jargon ultranasionalis untuk menghibur orang, tuntaskan kemiskinan 0%. Ya. Ekstrim, kemiskinan Ekstrim. ekstrim ya, Ya. bukan Sampah 0%. Ya. Tiba swasembada pangan, padahal ternyata cuma beras gitu ya. Nah, pidato beliau terlihat mencoba menghibur orang. Padahal kita tahu sebagian besar dari pidato itu irasional. Saya melihat misalnya soal menuntaskan kemiskinan ekstrim, kalau tidak ada upaya-upaya yang luar biasa juga tidak bisa. Mas Budi barusan mengatakan bahwa fungsinya hanya koordinatif, apalagi kebijakannya belum binding. Kan sebenarnya di titik kemiskinan, pengentasan kemiskinan, Mas Budi itu selevel dengan menteri koordinator. Menteri koordinator saja kadang-kadang gagal mengkoordinasikan para menteri. Apalagi seorang Budiman Sujatmiko yang level berpikirnya kadang-kadang lebih tinggi daripada seorang menteri. Nggak nyambung dengan menteri-menterinya. Saya tidak melihat binding itu menjadi hal yang signifikan, tetapi kekuatan Mas Budiman harusnya betul-betul sangat powerful untuk mengkoordinasikan orang. Di sini letak kabinet ini sebenarnya tidak efektif. Terlalu banyak orang, terlalu banyak jabatan, fungsinya juga tidak binding. Saya nanti akan memberikan kesempatan untuk menanggapi ini, termasuk dari Pak Said juga, seperti apa secara psikologis ketika berada di luar. Tadi Mbak Nining mengatakan masih banyak persoalan-persoalan inti terkait dengan perjuangan buruh yang belum selesai. Tapi kan hari ini Pak Said ada di dalam sebagai penasehat. Tapi jawabannya ditahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Masih di Satu Meja The Forum, Pak Said, bagaimana Anda memposisikan, dan kira-kira ini situasi lagi sulit, serba naik, pasti dampaknya juga ke buruh. Kalau dulu setiap ada kenaikan BBM, Anda terdepan, membawa pasukan teman-teman buruh untuk meminta pemerintah memastikan jaminan sosial. Hari ini seperti apa kira-kira? Ya, saya selalu mengambil contoh itu Dr. Riza Ramli, almarhum. Di dalam dan di luar tetap menyuarakan apa yang menjadi kepentingan orang banyak. Karena saya buruh, tentu saya akan menyuarakan di dalam atau di luar sama. Menyuarakan apa yang menjadi kepentingan buruh. Saya ambil contoh tadi, misal tadi pekerja alih daya. Ini akan dirubah, revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Itu nanti Presiden mendengar. Dan itu kita sampaikan.
Kamis dan Senin ini saya akan bertemu dengan Wamenaker, ketemu dengan Menaker, ketemu dengan Dirjen untuk sama-sama berdiskusi tentang mengambil masukan terhadap perubahan Permenaker, kan bisa. Ketika kami memenangkan gugatan di MK tentang Omnibus Law Undang Cipta Kerja, kami yang terakhir loh, satu-satunya yang terakhir. Gugatan Partai Buruh bersama beberapa serikat buruh menang, dan kita minta Presiden tidak mengeluarkan Perpu, dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang meyakinkan saya di dalam pertimbangan yang kedua, yaitu kita punya kesamaan pandang bersama Presiden Prabowo terhadap beberapa isu-isu perburuan. Tentang masih ada persoalan, iya. Di Amerika, di Jerman, di Skandinavia juga masih ada persoalan. Yang paling penting adalah kita memastikan kita tidak menyerah terhadap persoalan-persoalan itu untuk kita perjuangkan, termasuk yang masalah upah. Bayangkan, Pak Prabowo sudah menyetujui indeks tertentu 0,9. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja, yang abang tadi bilang, Bang Ferry, dikumpulkan untuk diperintahkan 0,7. Kan ini ada perlawanan dari dalam. Saya sudah tangkap yang poinnya. seperti inilah Singkatnya yang adalah kita, keberadaan Pak Said di dalam maupun di luar tetap sama tegak saja lurus kita terhadap ingin perjuangan buruh ya. memberikan yang terbaik bagi buruh dengan cara yang bisa kita lakukan. Tentu dengan cara yang baik. Kami percaya dan berkeyakinan Pak Prabowo mau mendengar, mau bertindak sepanjang kita memberikan masukan yang terus-menerus dan berkeyakinan untuk memberikan argumentasi yang kuat. Insya Allah saya ke Mas kami lakukan. Budiman. Mas Budiman, Anda harus memastikan bahwa keberadaan Anda dan kawan-kawan aktivis, Mas Jumhur, Pak Said, dan lain-lainnya itu tidak sekedar politik akomodatif, tidak sekedar tanda kutip operasi pembungkaman, tapi lebih kepada menjadi mitra. Kalau Pak Prabowo sekedar melakukan politik akomodatif, orang-orang seperti kami hanya ditaruh dan kemudian tidak didengarkan dan rekomendasi nggak dijalankan. Kalau dengar cerita Pak Iqbal kan dijalankan. Rekomendasi kami juga tentang perlunya bikin supply chain dari MBG dengan koperasi dari petani pasokannya itu juga didengarkan. Meskipun dalam pelaksanaannya memang ada hambatan-hambatan ya. Kedua, kalau sekedar akomodatif, Pak Prabowo pasti hanya sekedar menjadi pendengar pasif kalau kami sedang diskusi. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Apa yang terjadi? Kita bicara teknis, bicara data iya, tapi yang menarik. Ketika kami membawa referensi sejarah, referensi ekonomi, referensi politik, segala macam, beliau bisa secara responsif. Dan bukan secara responsif, bahkan beliau kadang-kadang memberikan perspektif yang menurut kami mengingatkan kami pada diskusi-diskusi zaman kami masih menjadi kelompok studi dulu, waktu zaman pergerakan. Artinya apa? Ya mungkin karena latar belakang beliau dari keluarga Partai Sosialis Indonesia, sedikit banyaknya kewarisan bapaknya ya, itu nyambung di sana. Artinya kalau sekedar politik akomodatif kan transaksional, ya kan? Tapi menurut saya seperti katakan tadi pertanyaannya, apakah ini politis? Bukan, ini ideologis. Bagi kami ini ideologis, begitu. Ya. Jadi intinya Anda mengatakan bahwa Presiden masih bisa diskusi, bisa diajak berdebat. Bisa. Dan bahkan bisa kita merubah keputusan Presiden sepanjang argumentatif. Sering sekali itu kita lakukan. Saya ke Mbak Nining. Mbak Nining, kalau demikian, tadi ada kawan yang sudah masuk ke dalam istana. Bagaimana Anda menempatkan organisasi buruh ini sebagai motor perjuangan nasib buruh yang masih banyak persoalan belum diselesaikan? Iya, walaupun Bung Iqbal masuk sebagai penasehat Presiden tentang ketenagakerjaan, tadi saya sudah banyak menyampaikan problem mendasar akar persoalannya sampai hari ini adalah belum terjawab gitu ya gitu. Nah kita akan melihat dalam proses perjalanannya apakah mempengaruhi atau dipengaruhi kan kayak tinggal seperti itu. Nah tapi harus diingatkan kami tetap akan bersuara dan terus berjuang gitu ya gitu dengan berbagai macam sektor karena problem buruh tidak hanya orang yang bekerja tapi ancaman terhadap generasi muda ke depan dan mayoritas masyarakat hari ini adalah yang masih non serikat juga harus disuarakan kan kayak gitu. Nah itu yang harus kita lihat. Yang selanjutnya adalah tentang bagaimana manfaat dari ketika teman-teman yang tadinya memilih jalan perlawanan di garis massa yang kemudian masuk di dalam lingkaran kekuasaan,
ini akan secara alami akan terlihat apakah akan membawa satu perbaikan kondisi nasib kaum buruh atau justru sebaliknya. Nah, hari ini masih ada PR kita adalah tentang bagaimana sampai hari ini Indonesia tidak memiliki standarisasi upah layak secara nasional. Dan itu nanti yang kira-kira Anda akan titipkan kepada kawan-kawan Anda yang sudah ada di dalam istana. Pemutusan hubungan kerja yang hari ini juga semakin masif, dampak dari problem global yang kemudian menjadi korban adalah ujung tombak dari ekonomi adalah para Anda dan buruh. kawan-kawan akan terus berjuang di luar. Iya, kita tahu masih banyak organisasi serikat, bahkan mungkin bisa saja dari anggota Bung Iqbal sendiri ya pasti akan ada pro dan kontra atas kondisi ini kan gitu. Begitu juga dengan konfederasi-konfederasi atau organisasi-organisasi lain. Bung Ferry, kalau kita seling ada zakon kabinet dan sebagainya, ada juga hari ini ada juga politik akomodatif kata beberapa pengamat. Kalau Anda melihat sebenarnya apa sih yang paling ideal dalam situasi sekarang yang harus dikerjakan oleh kabinet merah putih pimpinan Prabowo Subianto? Namanya saja kabinet. Kabinet itu artinya kan kamar kecil, tempat diisi orang-orang kepercayaan raja-raja dulu. Ya. Nah sekarang kabinetnya terlalu banyak, sudah 110. Kalau ditambah utusan-utusan ini dan penasihat itu bertambah lagi. Gitu ya. Dan itu tentu saja tidak ideal untuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien. Selain dari jumlah, Anda mau melihat apa yang kira-kira perlu perbaikan? Ya, di data penelitian kami menyarankan kepada Presiden Republik Indonesia hanya membutuhkan 21 menteri dengan tetap mempertahankan 34 kementerian. Jadi ada satu menteri yang akan memimpin 2 kementerian yang objek persoalannya sama. Katakanlah yang objeknya desa, itu menterinya banyak tuh, menteri dalam negeri, menteri desa, menteri daerah tertinggal, pertanian dan segala macam objeknya berdekatan. Nah itu akan membantu kinerja efektif presiden. Kalau bicara sosialisme, itu sosialisme salah satunya. Nah kita tidak melihat wajah sosialisme dalam kebijakan pemerintahan kita. Misalnya merebut tanah rakyat, mengaktifkan militeristik dan polisi di ruang sipil. Itu lebih mirip fasisme daripada sosialisme. Dan bagi saya tidak cukup menjual sosialisme untuk menghibur rakyat. Yang perlu dipastikan adalah rakyat betul-betul bahagia di bawah kepatuhan kepada konstitusi. Terima kasih Bung Ferry, terima kasih Mbak Nining, terima kasih Mas Budiman Sudatmiko, terima kasih Pak Said Iqbal.